sih pandangan terkait tadi karakter tangguh siswa Youth School selama Mbak Firma sudah join mungkin hampir 1 tahun ya Mbak ya di Youth School ini. Iya, Boleh iya. Mbak Firma, silakan. Oke, terima kasih Mbak Mei. Jadi menurut saya kalau karakter tangguh itu di mana seseorang bisa menjalankan suatu hambatan, kesulitan, tantangan itu dengan rasa percaya diri, sabar dan gigih, begitu Mbak Mei. Di mana tujuannya untuk siswa sendiri, siswa itu lebih tenang dalam menghadapi suatu masalah. Selanjutnya memiliki daya juang yang tinggi untuk mencapai suatu tujuan dari siswa tersebut. Dengan adanya seperti itu, ada masalah, ada kesulitan, siswa dapat bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Karena dari masalah tersebut, siswa dapat mengambil pembelajarannya. Begitu Mbak Mei. Nah, di sini Mbak Mei untuk peran karakter tangguh yang harus dimiliki dari siswa Youth School sendiri, itu yang pertama ada menghadapi masalah dengan tenang. Di mana ketika seorang siswa semisal ada ujian nih Mbak Mei. Nah, ujian di hari itu seorang siswa itu harus tentunya belajar. Solusinya belajar. Bukan hanya berlarut-larut dalam nantinya itu bagaimana atau seperti apa nantinya, tapi harus ada solusinya. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan daya juang. Seorang siswa itu harus tetap semangat dan pantang menyerah. Dan diimbangi dengan membangun kepercayaan diri dari seorang siswa tersebut. Selain itu bisa untuk meningkatkan produktivitas, menjaga kesehatan mental, dan mendorong kemandirian dari seorang siswa. Nah, dari karakter tersebut itu dapat memberikan inspirasi bagi orang lain. Gitu. Jadi di Youth School sendiri ya Mbak Mei itu ada budaya namanya insani. Integritas, santun, ahli dan berani. Untuk lingkup yayasan sendiri ada namanya peduli insani. Nah, di dalam budaya tersebut ada beberapa pilar karakter tangguh itu Mbak Mei. Yang pertama ada disiplin, terus soalnya tanggung jawab, ada juga kerjasama, terus ada integritas dan yang paling penting itu pantang menyerah. Dimana di sini dicontohkan disiplin, pilar karakter yang pertama. Itu ketika seorang siswa berangkat dari kos ke Youth School itu harus on time. Itu harus sudah dibiasakan sejak dini ya Mbak Mei untuk disiplin tersebut ya Mbak Mei. Terus selanjutnya untuk tanggung jawab, di mana seorang siswa itu mempunyai tanggung jawab mengerjakan tugas dan ujiannya. Yang mana itu ada deadline-nya juga, itu bisa menyangkut disiplin dan tanggung jawab. Gitu Mbak Mei. Untuk selanjutnya ada yang paling penting ini ada pantang menyerah. Jadi ketika seorang siswa semisal itu belum bisa untuk praktek mungkin, nah itu seorang siswa itu boleh untuk bertanya kepada instruktur untuk memberikan arahannya atau kepada teman untuk kerjasama juga Mbak Mei di sini. Nah itu bisa untuk membangun pilar karakter tangguh tersebut. Nah di sini Mbak Mei ada beberapa cara menurut saya Mbak Mei itu membentuk karakter tangguh itu seperti apa sih? Nah yang pertama mengetahui nilai-nilai penting. Nah, kalau dari saya sendiri karena saya sudah beberapa sedikit-sedikitnya di Youth School ada beberapa nilai yang bisa saya terapkan yaitu dari insani. Nah, itu saya mengetahui. Nah, dari tadi ada pilar disiplin dan lain sebagainya, pantang menyerah. Nah, itu coba saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari, begitu Mbak Mei. Nah, selain itu sejatinya manusia kan pasti banyak kegagalan, jatuh bangunnya. Nah, dari kegagalan itu, kesalahan itu dijadikan saya sebagai pembelajaran. Di mana pembelajaran tersebut gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan keterampilan, baik soft skill maupun hard skill dari diri saya sendiri. Di samping meningkatkan keterampilan, pasti ada untuk
bertindak secara percaya diri. Jadi agar bisa sejalan menuju tujuan yang akan saya capai. Mbak Mei. Setelah itu ada bagaimana cara mengelola waktu dengan baik. Dimana untuk saya sendiri ketika pernah saya perbandingan ketika antara pengelolaan waktu yang tidak ada jadwalnya, tidak ada targetnya itu, pasti kan lebih amburadul ya Mbak Mei. Nah kalau misal saya mengelola waktu dengan baik itu dari diri saya sendiri itu merasa lebih efektif, lebih fokus untuk menjalankan keseharian dari diri saya sendiri, begitu Mbak Mei. Kalau dari siswa sendiri mungkin untuk mengelola waktu dengan baik itu sudah coba ditanamkan, contohnya itu tadi ketika berangkat ke UT School itu sudah on time gitu. Kalau menurut saya itu kita harus melihat dari dua sudut pandang. Pastikan ketika seseorang mengalami kegagalan, pastikan kalau misal teman-teman itu hanya close mindset, tidak mau mendengarkan dari lingkungan sekitar, pasti mereka akan tetap stuck di situ, larut dalam permasalahan. Nah, tapi kalau misal dari diri saya sendiri, lebih ke apa sih kok bisa gagal? Nah, saya cari dulu dari mana sih kira-kira kok bisa gagal. Nah, kita cari dulu, kita gali dulu. Setelah itu baru kita coba lagi untuk bangkit lagi, tetap semangat dan menghadapi permasalahan tersebut dari kegagalan tersebut, begitu Mbak Mei. Mungkin kalau misal tips and triknya itu dari saya sendiri ketika sudah mendapat teori, pasti kan banyak masukan dari orang-orang sekitar. Bagaimana untuk konsisten itu, salah satunya misal membuat target. Ada tuh target dikasih timeline. Misal saya membuat target di 1 minggu terakhir ini apa saja yang akan dilakukan. Nah, itu bisa menjadi salah satu tips and trick untuk meningkatkan konsisten dan daya juang seseorang. Jadi kalau misal target itu belum terpenuhi, berarti harus ada usaha yang lebih, effort lebih lagi gitu. Dan harus berulang. Betul. Terus ada daya juang, Mbak? Kalau daya juang mungkin dari saya sendiri ya, tidak pantang menyerah gitu, Mbak. Tidak pantang menyerah. Saya juga penasaran nih Mbak, boleh nih Mbak sharing? Untuk menjadi instruktur itu awal mulanya nggak ada sama sekali bayangannya. Instruktur bayangan itu seperti apa sih? Guru instruktur itu belum menjadi bayangan saya Mbak Mei. Nah ternyata namanya manusia. Coba peluang ya Mbak Mei. Setelah lulus gitu kan ada peluang ternyata. Saya coba peluang menjadi magang instruktur itu Mbak Mei. Nah, terus ternyata awalnya coba-coba Mbak Mei. Lama-lama, ternyata terbiasa. Terus akhirnya enak juga Mbak Mei. Jadi bolehlah dicoba gitu untuk instruktur gitu. Jadi selain itu untuk meningkatkan keterampilan juga Mbak Mei. Kayak misal soft skill, kalau misal mengajarkan pasti ada harus public speakingnya ya Mbak Mei, untuk bisa diterima oleh teman-teman siswa gitu Mbak Mei.